ini juga sih, kalau menurutku zaman sekarang kenapa lebih banyak orang yang memang speak up terkait hal tersebut dan banyak yang terpengaruh karena zaman kita nih laki-laki datang 10 orang gitu, ngapelin satu orang, tapi yang nganternya banyak orang, gitu. Nah, iya gitu. Pernah. Belum pernah, aku belum pernah lihat. pernah sih, pernah. Tapi cuman sekilas aja sih ngelihatnya, nggak yang ngelihat intens gitu, nggak, cuman lewat aja. Sebenarnya kalau untuk hal kayak gitu baik di kampus ataupun di tempat kerja ya pasti ada aja. Media sosial juga suka lewat. Banyak sih. Oh sering. iya, itu Sering itu. Jijik ya. Kok bisa gitu kayak gitu? Maksudnya Kayak nggak ada perempuan gitu ya. Nggak ada laki-laki gitu lain. Maksudnya Apalagi di Indonesia kan nggak biasa hal kayak gitu. Terus menurut agama juga kan emang nggak diperbolehkan. Jadi kayak heran aja gitu ngelihatnya. Padahal perempuan banyak gitu, kenapa harus sama laki-laki lagi gitu ya. Nah, habis gitu. Cewek cantiknya habis aja gitu. Aneh aja maksudnya. Gimana ya, aku mau negur juga kayak takutnya dibilang ikut campur atau gimana. Cuman kesadaran diri aja sih Kak. Kesadaran dari dirinya sendiri gitu loh. Kalau itu tuh hal yang salah, harusnya nggak dibenarkan gitu sama dirinya sendiri gitu Kak. Kayak di coffee shop kayak gitu juga banyak. Jadi pada saat waktu itu tuh sempet nongkrong sama teman, terus ada ya udah karena memang jadinya sekamen itu gitu pada saat kita ngelihat hal kayak gitu ya. Sekarang kan banyak yang di Twitter atau yang lainnya ya, pada saat kita mau memilih sesuatu ya itu urusan dia sendiri gitu. Jadi nggak perlu ikut campur atau yang lainnya, karena memang kalaupun mau berkomentar atau apapun kayak bingung juga ya, itu udah masuk ke privasinya mereka juga gitu. Jadi kayak cuma oke. Waktu itu pun ngobrol sama atasan pun kayak sekarang marak banget ya kayak gitu kan. Karena di kantor juga cukup banyak kaum yang itu ya, dan mereka udah cukup terbuka juga gitu. Itu kan kayak perilaku menyimpang ya, jadi kayak mungkin agak mengganggu sih kalau misalnya mereka show up gitu. Terus bikin orang-orang lain juga makin banyak yang mendukung gitu loh. Iya benar. Aku pernah baca juga sih di Twitter gitu, ada yang cewek pakai hijab dan lainnya pun mendukung gitu. Jadi kayak dipertanyakan aja sih pada saat memang oke, itu pilihan mereka dan itu pilihan kita juga pada saat kita entah itu pro atau enggak gitu. Cuma memang lebih kalau kita muslim lebih dipertanyakan lagi sih, walaupun saya pun berpakaian gak baik juga sih, masih belum oke gitu. Tapi terkait hal yang kayak gitu dan kita meyakini bahwa setiap orang itu harusnya berpasangan dan pasangannya itu laki-laki dan perempuan, dan pasangan lihat itu kayak oke gitu. Jadi cukup kayak ya udah gitu. Nggak ada hal yang memang perlu itu, cuma agak miris aja. Ada yang bilang kan my body, my choice. Terus ada hal ini lagi, cuma kan balik lagi pada saat memang lu beragama, ya udah ikutin apa yang menjadi keyakinan lu aja gitu. Lu yakinnya apa, ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata lu masih beragama dan lu pun meyakini hal yang lain, kayaknya perlu dipertanyakan sih sebenarnya apa yang lu percayai gitu. Kayaknya kalau terlahir enggak sih? Pilihan sih. Bukan ya, kalau bawaan dari lahir sih bukan. Karena mungkin ya kata Bu Desi tadi bilang, nyari kenyamanan. Banyaknya kan kayak gitu sekarang ya. Lingkungan juga bisa jadi ya. Lingkungan, pergaulannya gimana, lingkungan dia bertemannya tuh seperti sama apa. siapa, Kadang gitu. ya, misalnya temennya yang ini kayak gini, dia tadinya enggak kayak gitu teh, jadi ke bawah-bawah gitu. Kalau misalnya itu dibawa dari lahir ya, ibaratnya bayi yang nggak tahu apa-apa, dia kan bisa milih mana yang mau dia ikuti kan. Kayak ya semacam kayak dia dikasih makanan sama ibunya, di sini ada buah naga, di sini ada pisang, dia ada pilihan kan mau pilih pisang atau buah naga. Ya sama aja kayak orientasi kita gitu, mau kita tahu nih sebenarnya kita perempuan, dan biasanya perempuan itu ya pasti dengan laki-laki gitu secara kodrat harusnya. Terus tiba-tiba kita punya perasaan kepada perempuan lagi. Nah itu perlu dipertanyakan sih. Ini kan sesuatu yang menyimpang ya jadinya. Nah sesuatu yang menyimpang harusnya pada saat kita sudah aware bahwa ternyata kita ada ketertarikan, itu perlu dicari tahu sih sebenarnya permasalahannya itu ada di mana. Apakah memang
dari diri kita yang memang menyukai itu secara alami dan tiba-tiba, atau memang ada hal lain, entah itu faktor keluarga, faktor yang lainnya. Jadi menurutku kalau memang pengen sembuh ya cari profesional aja sih, karena hal tersebut itu bukan bawaan dari lahir. Kayaknya itu pilihan deh, soalnya mungkin awalnya mereka normal ya, cuman ada something yang membuat dia jadi kayak gitu. Mungkin trauma sama lawan jenis gitu. Sama juga itu pilihan ya, kayak kalau misalnya itu ada dari lahir, bisa juga itu dicegah sebenarnya dari orang tua mereka gitu kan. Jadi harusnya sih jangan ngebanggain kalau kayak gini tuh udah emang dari lahir. Padahal kan itu kan di agama kita nggak boleh kan. Iya. Gitu. Bahaya sih. Bahaya sih Kak kayaknya. Cuman aku nggak tahu pasti ya bahayanya tuh kenapa. Tapi menurut aku sih bahaya sih Kak. Karena bisa-bisa nanti dinormalisasi sama generasi berikutnya gitu loh Kak. Jangankan menyimpang, yang tidak menyimpang pun bahaya ya kalau nggak kita jaga gitu kan. Karena kalau yang menyimpang otomatis bahaya, karena pada saat kita sudah dipasangkan dengan sesuatu yang seharusnya tapi kita tidak memilih, ya udah pasti entah itu dari penyakit psikologis ataupun fisik ya pasti berdampak besar gitu kan. Ya maksudnya secara hal itu ya pasti bahaya. Entah itu untuk lingkungannya, terus Enggak, itu Kak berpengaruh ke sosial. Jadi mungkin kalau misalnya makin banyak yang kayak gitu kan juga nggak baik juga buat sosialnya, buat lingkungannya kan juga pasti ada dampak buruk dari perilaku dia kayak gitu. Dampak-dampaknya bisa itu sih kalau menurut saya ya, kalau misal di media sosial gitu bisa menghasut orang-orang yang nggak tahu kalau ternyata gini lucu ya gitu. Iya. Cowok sama cowok lucu ya gitu. Jadi banyak yang awam tentang LGBT ini jadi kayak ternyata Mendukung. lucu juga kalau cowok sama cowok gitu sih. Wah, bahaya banget. Jelas atuh. Jelas banget, bahaya banget itu. Nanti yang ada kedepannya bisa dinormalisasi hal-hal kayak gitu. Jadi nanti udah nggak ada lagi apa ya istilahnya jalan yang lurus gitu. Itu takutnya tuh seperti apa gitu? Ngeri ya, apalagi Ngeri ya? kita nih punya anak Anak gadis perempuan ya, Aduh, gadis. Masya Allah. Jadi ngerinya takut kebablasan, takut ngikutin arul yang kayak ke barat-baratan gitu. Sekarang kan zaman kayak gitu ya. Gaul. Tapi kan jadi was-was jadi orang tua ya. Nggak mesti harus yang gaul keluar main kemana dari HP aja udah ngeri ya. Udah ngeri. Karena semuanya dari HP. Dari HP. Jadi orang tua sekarang mesti harus ngehandle ya. Wajib integrasi tiap malam, tiap hari dicek handphonenya, bertemannya sama siapa, itunya sama siapa gitu. Nah, Yang penting sekarang mah didikan agamanya aja Iya, dulu itu. ya. Yang nomor satuin Nomor sekarang satu tuh didikan agama aja dulu. agama dulu nomor satu. Nomor satu. Harus lebih mengontrol anak-anak ya sejak dari dini, memperhatikan, jangan terlalu cuek dengan handphone, terlalu asik gitu ya. Harus Dengan grup-grup gercep lah gitu ya. Dengan siapa berteman kita harus tahu, dengan siapa aja bertemannya, temannya siapa kita harus tahu gitu. Jangan nggak boleh dilos lah, nggak boleh dilos Itu gitu. ya Kak ya. Kayaknya di Ibaratnya. zaman sekarang itu ngeri ya, nggak kayak zaman Dulu kita dulu kita ya. ya, zaman kita dulu gitu Zaman kan. kita. Kok main udah main Main aja aja. gitu. Nggak ada yang zaman sekarang kan nggak ada segerombolan main. Nggak ada kayak zaman dulu Nggak. berdua Pengen ya. sekarang pengennya tuh berdua. berdua-duaan. Kalau zaman waktu kita mah Nggak, zaman kita nih laki-laki datang 10 orang gitu, ngapelin yang Ngapelin. ngapel 1 orang. tapi yang datang nganternya 10 banyak orang. gitu. Nah, Iya, gitu. gitu. Kayak terbuka banget sekarang mah ya. Jadi kayak udah logis lah gitu. Ya, biasa aja Gitu. Berarti udah menormalisasikan. Iya, ibaratnya mesra-mesraan di pinggir jalan, di mana udah nggak nggak ada inilah malu gitu, biasa aja gitu. Kalau kita mah dulu borok ya. Tapi kita juga lebih komunikasi juga sama anak ya, kita mengarahkan yang ini seperti Jangan ini. dianggap kayak orang tua ya. Kalau ibaratnya kalau kata saya mah lebih Iya, baik kayak teman. anak sama anak tuh sama Sama orang tua kayak aja temen cerita, aja. gitu, Dia cerita. bisa curhat. Iya. Pengen kayak Jangan gitu. percaya sama orang lain, Nah, bisa dia percaya percaya sama orang tua gitu.
Jadi kalau punya masalah apa-apa ya jangan bicara dulu sama orang lain. Sama orang lain, sama orang tua aja dulu. Ibaratnya kalau orang lain teman ibaratnya bisa Kalau ngejerumusin ngambekan apa gitu kan ngambekan bisa bisa bocor. bocor kayak Kalau sama gimana orang tua kan baik buruk ya nggak akan bocor ibaratnya seperti yang itu. ada nasehatin yang baik. Iya. Ini juga sih, kalau menurutku zaman sekarang kenapa lebih banyak orang yang memang speak up terkait hal tersebut dan banyak yang terpengaruh karena media sosial sih. Entah itu media sosial, tontonan atau yang lainnya. Kayak sekarang banyak banget orang yang suka nonton yang film Thailand kan, yang Boy Love atau yang lainnya. Jadi mereka ngerasa kayak, oh hal kayak gitu kayaknya seru-seru aja deh. Hal kayak gitu ya lucu gitu dan aneh gitu kan. Sebenarnya kan harusnya pada saat kita tahu itu hal salah ya ngapain ditonton gitu kan. Malah dan aku pernah baca juga sih sebenarnya ini nggak tahu valid nggak tahu enggak gitu, ada salah satu yang memang bilang bahwa ini tuh penyakit menular gitu, bisa menularkan karena dia main apa sih, aku nggak tahu sih yang anak muda main tuh kayak yang anonim gitu kan, dia kayak main sosial media, dia ngerasa bahwa kayak oh dia berperan sebagai cewek, terus yang satu lagi berperan sebagai cowok. Nah terus karena sudah terbiasa bahwa mereka itu menggunakan figur itu cewek dan cowok dan pada saat ketemu ternyata sama-sama cewek, di situ merasa bahwa kayak gue udah nyaman dan gue gak masalah gitu karena gue udah ngerasa nyaman walaupun ternyata gue tahu bahwa dia itu cewek gitu, walaupun dari awal dia taunya cowok padahal pas ketemu cewek ya akhirnya dilanjutin. Jadi kan sebenarnya hal kayak gitu tuh bukan dari bawaan ya, tapi bisa aja karena kebiasaan, terus rasa nyaman atau yang lainnya gitu, banyak faktor sih yang menyebabkan hal tersebut. Jadi balik lagi sih kayak ya walaupun belum baik secara menjadi muslim yang belum baik, tapi kayaknya untuk hal-hal yang memang sudah terlihat itu gak baik mending gak usah diikuti, walaupun ya balik lagi saya juga belum baik ya. Cuma itu tuh udah benar-benar berpengaruh untuk kedepannya sih, kayak mau berkeluarga juga susah, terus diterima oleh lingkungan susah, oleh keluarga juga susah, dan pada saat mereka menjalankan hubungan pun pasti melakukan hubungan seksnya pun nggak sesuai dengan aturan kan, ya itu pasti akan berpengaruh terkait entah itu penyakit apapun itulah yang bisa disebabkan terkait hal tersebut gitu.